Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita dengar hari ini, salah seorang alim atau salah seorang dai dari para duat yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, yaitu Syekh Ali Jabir rahimahullah taala, hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan kita semua sepakat bahwasanya beliau di antara salah satu dari ulama qiraat yang menguasai daripada bacaan-bacaan atau cara bacaan Al-Quran. Dan alhamdulillah min babit tahadduts bin ni'mah, kami juga pernah menjadi murid menjadi murid beliau dahulu ketika kami berada di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram di awal-awal dibukanya Pondok Pesantren Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan beliau, dan kita semua sepakat bahwasanya di antara sebab-sebab kerusakan alam adalah wafatnya orang-orang berilmu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, wafatul alim fasadul alam. Wafatnya orang yang alim merupakan di antara sebab rusaknya alam ini. Kenapa demikian? Para ulama menjadi corong yang menyampaikan kebaikan kepada manusia setelah para anbiya. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat itu seperti bintang yang ada di langit. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang bintang, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh kami telah menghias langit-langit itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan dengan bintang-bintang sebagai masabih. Kita tahu artinya masabih yaitu misbah, lampu, penerang. Waj'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujum, pelempar bagi siapa? Bagi syaitan. Para ulama tafsir ketika mereka mengomentari ayat ini, mereka mengatakan, mengapa Nabi SAW menyamakan atau mengumpamakan para sahabat itu seperti bintang? Kita tahu bintang itu bercahaya, berarti ilmu itu adalah cahaya. Maka dengan ilmu tersebut, orang-orang atau syubhatnya orang-orang jahil, kebodohan-kebodohan yang berangkat dari bisikan syaitan bisa dilawan. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka demikianlah para sahabat. Para sahabat itu yaitu kanujumis sama, seperti bintang-bintang di langit, ia menjadi penunjuk jalan bagi manusia dari kesesatan hidup mereka. Setelah Nabi SAW wafat, yang menyampaikan agama kepada kita ini siapa? Yaitu para sahabat. Sehingga kita mengenal bahwasanya di zamannya Utsman bin Affan, yaitu dibukukanlah Al-Quran. Kemudian hadirnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengumpulkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka itu memiliki peran penting terhadap Islam. Mereka adalah orang pertama yang menyampaikan agama kepada kita setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah ikhwati fillah, manakala di sekeliling kita atau di hadapan kita masih banyak para alim-alim, para ulama, para ustadz yang menyampaikan ilmu kepada kita. Dan ini merupakan sebuah kesyukuran. Maka ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ini sebagai nasihat buat ana dan antum semuanya, agar kiranya kita ini selalu termotivasi, ya. Selalu termotivasi untuk mendatangi majelis-majelisnya para ulama, menghadiri majelisnya para guru-guru kita, karena sesungguhnya keberkahan itu ada di sana. Kalau antum mau cari keberkahan, carilah keberkahan itu ada pada majelis ilmu. Kalau antum mau cari luasnya rahmat Allah di mana para malaikat menaungi orang-orangnya, carilah di majelis ilmu. Ya. Kalau antum mau dimudahkan urusan antum, datangi majelis ilmu. Karena di situ kita akan mendengarkan firman Allah dibacakan. Karena di situ kita akan mendengarkan sabda Nabi SAW disampaikan. Karena di situ kita akan paham itu akidah yang benar dan ini akidah yang salah. Di dalam majelis ilmu
kita akan memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang halal dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang haram. Di dalam majelis ilmu kita akan memahami mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Oleh karenanya sekali lagi ikhwati fillah, para ulama kita sebagaimana dikatakan, laulal alim lasaran nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena adanya para ulama, maka tentunya manusia ini tidak lain kecuali seperti hewan. Ya. Hewan itu hanya memiliki hawa nafsu, tidak punya akal. Tidak ada yang membimbing mereka. Tapi kita manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjabarkan isi Al-Qur'an tersebut. Ia menjelaskan perkara yang halal dan menjelaskan perkara yang haram. Ia menjelaskan jalan-jalan menuju surga dan yang memperingatkan manusia dari jalan-jalan menuju api neraka. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama hadir di majelis ilmu. Kemudian tidak lupa kita doakan untuk para masyayikh kita, para ulama kita, para dai kita, guru-guru kita, kita doakan kebaikan untuk mereka yang masih hidup di antara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dan yang telah wafat dari mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan mereka. Astagfirullah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr. Kita sudah sampai pada poin yang ke-36. Dan ana mohon maaf ya, karena kajian kaitan dengan kitab ini seringkali jarang kita kaji, sehingga untuk menyelesaikan kitab ini cukup lama. Dan saya menghitung kalau tidak salah kitab ini sudah kita bahas sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Sejak 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan ana mohon maaf, ternyata poin pada malam hari ini baru sampai pada poin yang ke-36. Sementara poin dari isi kitab ini sampai pada 80 poin. Ana mohon maaf pada antum semuanya. Baik. Di antara pokok atau usulus syarr, pokok-pokok keburukan yang terdapat di tengah-tengah kita, yaitu al-ikhtilaf. Kita tahu artinya ikhtilaf adalah campur baur antara laki-laki dengan wanita. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara sumber-sumber kerusakan terjadinya atau turunnya bala, turunnya penyakit-penyakit yang ada di atas alam semesta ini, tiada lain dan tiada bukan melainkan karena kerusakan yang terjadi antara laki-laki dengan wanita. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara fitnah pertama kali yang terjadi pada Bani Israel, yang mencoreng nama Bani Israel, yaitu fitnah pada wanita. Ya. Fitnah wanita. Ini fitnah yang terjadi yang pertama kali. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa